Nah, kalau Vina ini dulunya gue apa-apa ditraktir, Mang. Orang kaya gitu. Emang iya? Dia ketawa pikir itu. Emang iya? Iya, udah. Kamu sering traktir Bang Rian? Oh, Iya. pas di sekolah. Kebetulan emang pelatih bola. Kan lama di Inggris. Di Inggris emang sekolah bola. Ah, bener berarti tebakan gue Ronaldo Wati ini, Bang. Ya kan? Ya, tapi bener, emang bener pelatih lu. Nah, kalau disuruh milih, lebih pengen tinggal di Indo apa di UK? Ayo. Sulit sih. Tapi Kenapa sulit? Apa yang membuat lu berpikir itu sulit? dua-duanya ada pro kontranya. Seputar sahabat. Mang. Bang Rian! Kaget dong. Gantian lu. Ayam. Gitu. Tapi ini saya pakai jaketnya dingin. Oh, dingin. Di luar hujan. Itu AC pisan. Iya, makanya di dalam di-AC-in, di luar hujan, akhirnya berkombinasi mereka menjadi yang sangat dingin namanya. Benar. Itu. Paham nggak? Iya. Nggak paham kan? Halo, siapa namanya? Di mana? Iya. Maksud gua Halo. opening dulu kenalin gitu ya. Yaudah Bang, maaf ya. Saya nyeruntul. Panjang dia taunya. Tromol biasa, Iya, nyeruntul aja jadinya. Nyeruntul aja. Nalin temen gua, Vina. Halo. Apa-apa temen gua ya. Tiap episode temen gua. Iya, aduh. Banyak temennya. Banyak temennya, pura-puranya banyak. Sekali lagi boleh nggak Bang? Salamannya. Halo, jangan. Vina. Kantangin lo. Selamat kan? Mau minta kan? Ntar kamu kan? Nggak bercanda. Nah, ini temen gua. Kapan ya kita dulu ya? Celah. Kapan? Nggak ada ininya ya. Si Nggak ada kapan briefingnya tuh, ya? Bro? Si kapan, Bro? Nggak ada briefingnya soalnya. Nggak ada, Mau bilang nggak ada. temen SD apa iya gitu. Ya temen lama lah. Yang gue denger terakhir sempat sekolah di luar negeri. Oh, di mana Sejak tuh? itu lost contact tuh di situ. Sekolah di mana kalau boleh tahu? Di Kamboja apa ya? Bukan enggak ke sini, Bang. Myanmar. Jangan dijawab, Bang. Bukan. Oh iya silakan. Kan nanya sini. Sekolah di mana kalau boleh tahu? Di mana ya? Sekarang pakai boleh tahu mulu gua. Boleh now. Iya, boleh tahu di mana? Pernah sebentar di Inggris. Oh, tapi SD-nya di sini. SD-nya di Jakarta. SMP? di Jakarta. SMA? Di Jakarta. Nah, ke Inggris sekolah apa? Kuliah. Oh, kuliahnya di sana. Sekolah bola. Ronaldo Wati nih. Jangan-jangan Ronaldo Wati nih. Ronaldo Wati. Iya. Iya Oh, gitu. lama di Bang. UK. Hutan kayu. Ya, udah oke. Bencana UK udah hutan Iya, kayu. Hutan kayu. Oke. Ambil sekolah apa di sana? Kuliah apa jurusannya? Kuliah bisnis. Oh, bisnis. Sama nggak sih kalau kuliah di luar negeri sama di sini ada S1, S2-nya? Sama. Oh, sama aja ya? Sama. Goblok banget gua. Udah tau, nggak kira tapi mungkin perkataannya beda Bang. Kalau di sini S1 mungkin di sana apa? S1 dia sana S1. Iya. S2 gitu. Iya, sama aja. Pada baik ya? Pada baik. Iya, pada baik. Nah, kalau Vina ini dulunya gue apa-apa ditraktir, Mang. Orang kaya gitu. Emang iya? Dia ketawa pikir itu. Emang iya? Iya, udah. Kamu sering traktir Bang Rian? Oh, Iya. pas di sekolah. Sering juga. Emang iya? Emang iya ya? Emang waktu, sering ya? emang kalau boleh tahu yang pas SD-nya itu sekolahnya di mana? SD-nya sekolah di Mentari. Oh. Tahu nggak lu? Emang kita gini-gini aja nih. Gini-gini closing gitu. Iya. Sekolah Mentari daerah? Di situ di Emang gini ngobrol sama orang miskin. Iya. Tawa mulu. Tawa-tawa lapar. Seneng kan ya? Tawa-tawa Seneng kan lapar ya? gitu. di Kita mah Brawijaya. Oh, Brawijaya. Brawijaya, ngerti nggak lu Brawijaya? Daerah selatan sini, Bang. Benar. Oh, SMP-nya juga sama atau? SMP di situ sampai SMA kelas 1. Oh, jadi itu sekolahan yang ada SD, SMP, apa dari TK? Apa dari TK ada? Itu sekolah internasional ya? Iya. Oh, berarti kayak global gitu-gitu ya. Global yang di Condet ada tuh, Bang. Sama. Aku TK di situ. Oh, TK-nya di Condet. iya. Kok kita nggak ketemu ya? Kebetulan tiap pagi mulung di situ dia. Bukan. Kebetulan TK saya di TK Islam, dekat rumah. Kok nggak ketemu ya? Oh iya. Di Condet. Iya, di Condet. Orang ya bener ya. Gue mau ngerasa. Iya. Tapi nggak apa. Gue bercanda aja gitu. Oh, SD-nya di Condet. Sekolah internasional. TK-nya. TK di timur, SD-nya di selatan sampai SMA. Berarti sempat ngerasain hawa-hawa timur ya?
Sempat dulu pas kecilnya di timur, Oh, di mana tuh? di Duren Sawit. Oh, Duren Sawit. Terus pindah ke sekarang rumahnya di mana? Biar tahu aja, Bang. Iya. Jadi kan kalau apa-apa langsung gerunduk gitu. Gak usah di Sherlock gitu. Iya, benar. Bisa aja. Di Bangkas itu. Oh, di Bangkas ini, Kemang. Iya. Iya. Terus gimana kesehariannya? Lucu banget. Aduh. Kesehariannya gimana? Keseharian. Iya. Sekarang lagi sibuk ngantor ya? Iya, sekarang ya kerja. Apa tuh? Sebagai apa deh? Sekarang kerjanya sebagai strategi planning. Ngerti nggak lu? Strategi planning. Strategi planning, pelatih ya? Pelatih. Membuat bola. strategi. Pelatih Membuat bola. strategi dan merencanakan gitu kan ya. Pelatih bola. Kebetulan emang pelatih bola. Kan lama di Iya, Inggris. Di Inggris emang sekolah bola. Bener berarti tebakan gue Ronaldo Wati ini, Bang. Ya, kan? Ya, tapi emang bener pelatih lu. Ini acara emang mempertontonkan kebodohan aja kayaknya. Tadi kan udah bahas di belakang. Gue udah tahu. Briefing. Iya, kita biar itu aja, saudara. Aduh. Ya. Gimana kehidupan sekolah internasional? Dia mah biasa-biasa aja buat lu ya? Ya emang karena itu yang lu hadapi gitu kan ya? Iya, benar. Sekolah internasional itu sama bule berarti? Enggak sih. Jadi Enggak? agak lokalisasi gitu sekolah inter ya. Waduh. Lokalisasi. Waduh. Pikiran kita macam-macam nih kalau Iya, lokalisasi kalau nih. lokalisasi ini nih agak rumit ya. Iya. Kadang kalau lokalisasi itu musuhnya emang pemerintah juga nih, Bang. Iya, kemana-mana obrolannya. Iya, lokalisasi sih. Ya. Maaf ya. Lokalisasi, ya benar. Maaf sahabat Grab Indonesia seluruhnya. Minta maaf satu Indonesia gue Iya, sekarang. itu berarti isinya anak-anak lokal tuh ya. Iya. Mostly. Ngerti Orang kan? Indonesia. Iya, mostly. Aslinya orang Indonesia. Iya. Mostly itu kebanyakan. Oh, iya. Aslinya. Saya mah tahu pura-pura aja, Bang. Iya, benar. Personanya kan orang goblok ya di sini. Tapi tadi kok mundur lagi? Kan Iya. tadi strategi apa kerjaannya? Planning. Nah itu kerjanya ngapain? Enggak beneran ini gue serius. Iya. Siap. Kita ngasih Apa sih yang diurusin strategi planning itu? Biasanya bikin budgeting gitu. Oh, itu yang di plan itu untuk tuh. bisnisnya. Terus kontrol supaya bisnisnya cuan gitu. Oh, bisnis berarti ya kan? Iya. Kuliahnya juga dulu bisnis. manajemen juga tadi dia bilang. Manajemen. Sorry itu di Inggris atau sempat Kerja. itu kerja. Iya, kerjanya. Kuliahnya Kerja di kan kuliahnya di kerja. Inggris. Di Inggris ya. Berarti dia di Inggris. belajarnya di Inggris, Bang. Di Inggris sama jadi aku kuliah tuh 2 tahun di Bandung, setahun di Inggris. Oh, Bandung sempat di Bandung, di ITB. Di ITB. Iya. Di Bandung sendiri atau ada saudara? Sendiri. Ngekos dong. Ngekos. Berani ya perempuan seperti kamu? Berani dong. Dialognya aneh tau. Iya, Dialognya ya. Lu nggak nyaman kan pasti kan? Lu udah mulai nggak nyaman nih duduk di sini. Ya Allah, apalagi gua maksa banget ngomong kamunya. Kita kembali ke sekolah internasional itu. Oke. Sekolah internasional yang dilokalisasi. Iya. Ya, tadi ya yang mostly Ya, mostly anak-anak lokal. lokal. Iya. Apa sih pakai bahasa Inggris gitu ya? Iya, sehari-harinya bahasa Inggris. Sampai SMA. Sampai SMA. Sehari-harinya. Lu dulu kayak Livi Renata gitu nggak sih? Papi Ai Aku di gitu-gitu. rumah kan masih berbahasa Indonesia. Jadi Oh gitu. Berarti nggak semua anak sekolah internasional bahasa Inggrisan mulu gitu nggak gitu ya? Enggak semua. Di rumah aku soalnya Indonesia sih. Oh aslinya mana? Asli aku Asli bokap nyokap. bokap nyokap orang Jawa. Jadi mereka berbahasa Jawa. Enggak juga. Ya, bahasa Indonesia. Indonesia, Bang. Ya. Terus tapi di sekolah bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Tapi kenapa sih kayaknya selalu nantawa gitu sih? Iya, Bang. Gue jadi kayak Sama, kayaknya gue salah nih nanya. Kayak kagak. Kayak kita ngomong ke dia kayak apaan sih kayak ngeledek gitu. Biasanya kayak ngeledek apaan. Enggak. Gue takutnya pas lagi ngomong sama dia tuh kayak gitu kan loh. Lewat-lewatin gitu kan. Tapi kalau di sekolah internasional itu seragamnya sama nggak sih sama sekolah-sekolah yang biasa gitu, negeri gitu? Oh, kirain Hitam putih gitu, SMA-nya putih abu-abu, SMP-nya putih biru. Atau ada seragam khusus?
Beda sih kalau sama negeri. Ada seragam sendirinya. Karena swasta sebenarnya. Oh swasta, Iya. oke, iya sih. Gitu. Tapi ada yang kayak pakai seragam turunan dari kakaknya gitu nggak sih? Jadi udah agak kuning. Ada. Nggak mau, aja. ada. Ada aja kok. Oh ada jako lagi katanya. Yang kuning, yang udah kuning gitu, kerahnya ya. Ada yang kerahnya di sini udah ini nggak sih kayak geragas-geragas gitu karena suka gigit-gigitin. Kalau istirahat dia gitu kegiatan ada yang kayak gitu nggak di sekolah? Enggak ada. Dia gitu tuh. Iya kan? Tadi kita ngobrol gitu kan? Katanya bukan seragam, Pak. Bukan seragam. Apa spray? Terhenyak kali. Kita terhenyak. Ya. Manggil gurunya gimana di sana? Manggil gurunya Miss, Oke. Mister, Sir. Sir, gini kan? Sir. Ya. Itu kurikulumnya tuh beda ya kalau sama sekolah kita ya? Beda sih seharusnya. Beda. Lo bisa sebenarnya kalau mau dipanjangin boleh sih jawabannya. Oke. jadi kayak beda dar kosong lagi nih gitu. Aduh. Dibantu ya. Iya. Boleh nggak sih gue sembari kertak abal, panggil lo tukang kertak abal gitu gue bertemu. Iya. Beda. Gimana sekolah internasional itu gimana sih? Kalau misalnya di sekolah aku banyak kan project gitu sih. Sampai kelas 1 SMA tuh banyak ujiannya dalam bentuk project, presentasi, eksperimen gitu-gitu. Dibandingkan kayak tes multiple choice. Ujian ulangan gitu ya. Oh. Banyak nggak PR di sekolah internasional? Banyak. Kenapa kalau lu yang nanya gue kayak kasihan ya? Enggak bang, kan dia lebih perfect aja gitu kan. Iya. Maksudnya kali aja lu udah kebanyakan tugas di pas sekolahnya, pas di hari itu nggak ada PR gitu bang, PR-nya nggak numpuk. Kalau anak sekolah negeri kan bisa deh, belajarnya nggak ini, PR yang banyak, kan gitu bang biasanya. Tapi lu nggak relate ya sama anak sekolah negeri ya berarti ya? Atau lu sempat punya teman anak sekolah negeri terus akhirnya lu ngobrol? Dalam segi kurikulum tadi dan pelajaran beda sih. Gaya hidup deh paling nggak. Gaya hidup Artinya kan PR, kurikulum juga kan akhirnya jadi hal yang lu rasakan gitu kan? Oh jadi dari segi PR nih? Segala macam. Kalau dari PR mungkin beda sih, karena aku lebih banyak menulis ya. Kayak essay gitu-gitu. Oh iya. Ya dulu. Aduh. Iya. Jajan lu berapa sih kalau dulu kalau boleh tahu? Jajan. Iya. Ada jajan nggak? Ada dong. Ada. SD, SMP. SD deh. Ya urutinnya dari SD, SMP, SD SMA. mungkin sehari 25 ribuan gitu. Tar lu angkatan berapa sih? Ya, lu Angkatan lulus SMA tuh 2018. 2018 berarti Anjir jauh lagi. Gua mau sosok bilang berarti bedanya gua dulu 5 SD tahunan. ya emang nilai tukar bedanya ya. Berarti lu 23 sekarang ya? 23. Lahiran 98 berarti. 2000. Oh 2000 malah. Sama adik gua. Siap. Iya. SPP lu berapa kalau boleh tahu? SD. SD mungkin sekitar 4-5an. 45 juta, apa 4 juta 500? 4 juta sampai 5 juta. Iya. Tadi SD jajan lu berapa? 25 ribu? Iya. Set gue 1000 perak bang. Jauh banget ya. Itu cuma bisa beli temulawak doang sekali. Udah. Iya, gua gopay lagi. Gope? Iya, ada angkot 300, naik angkot 300. Jadi 200. Ya itulah 200 itulah yang gua Itu lakukan. gua 1000 perak aja udah kelas 6 bang. Baru kelas 6 baru 5 kelas 5 baru 1000 perak. Sebelumnya emang gope juga jajan gua 500 perak. Dia udah jigo ya. Tapi itu jajan itu termasuk sama udah makan dari situ? Makan di sekolah? Iya, makan di sekolah. Jajan di kantin gitu. 25 dapat apaan? Kalau di sekolah aku dulu tuh jadi SD ya ini. Kita tuh nggak makanannya terkurasi gitulah. Jadi terkurasi bro. Dikuras bang, dikuras. Bukan, nggak gitu. Dipilih. Oh dipilihin. Iya, Jadi nggak boleh jajan sembarangan. Jadi itu nggak boleh tuh jajan-jajan di luar gerbang sekolahan tuh diomelin tuh pasti tuh. nggak boleh. Ya. Boleh. Kantin.
Berarti kantin. bukan model abang-abangan nempel di pagar gitu nggak ya? Nggak boleh. Iya dong, nempel di pagar sekolah kan. Berapa? Gitu ya. Hah? Gitu. Mulu. Iya. Jadi makanannya harus sehat gitu sih. Terus Oke. 4 sehat, 5 sempurna ya. betul. Terus Setiganya gitu. uang jajannya itu ditukerin ke kupon untuk beli makanan di kantin itu. Oh berarti lu beli kupon tiap hari? Beli kupon tiap hari atau biasanya nyetok lah untuk seminggu gitu. Lu dari SD lu udah begitu? SD kayak gitu. Dari kelas 1 SD? Dari kelas Sorry, berarti uang jajan lu pegang berbentuk uang atau udah dibeliin kupon sama orang tua bernilai 25 sehari? dibeliin orang tua sih. Jadi dia beliin untuk seminggu gitu misalnya. Dia ngasih ke aku dalam bentuk kupon aja. Kayaknya Itu tinggal lu atur-atur deh tuh. Kupon seminggu itu gimana lu mau ngabisinnya gitu ya? Iya. Tapi kayak normalnya duit yang Jigo tadi beda dong sama yang kupon ya? sama. Oh sama aja? Itu uangnya dalam bentuk kupon gitu. Oh enggak, gue pikir nyokap lu udah beli seminggu nih. Nah ini yang Jigo beda lagi nih, sehari tetap lu dikasih Jigo. Nih yang seminggu buat jajannya beda lagi. Enggak ya? Enggak. Oh. Lu megang duit kapan? Gitu. Berarti? Mungkin kelas 6 SD kali ya. Disuruh ngatur duit tuh berarti tuh? Iya. Mulai belajar ngatur duit? Soalnya udah mulai main-main juga kan. Main time zone gitu-gitu. Oh iya. Jalan-jalan ke mall sama temennya kan? Iya. Kelas 6 SD tuh. Gua kelas 6 SD masih main di Bulakan. Bang. Iya belum ke mall gua kalau main. Kebon, main di kebon. Kebon ya. Kapan nyemplung di kali gitu nyari ikan nila gitu. Gue main di dingdong. Dirampas jam temen gue, kaget banget gue. ada rampok, tiba-tiba lagi dar. Jamnya bagus, ambil gitu pergi. Terus tahun-tahun gue berdarah nangis gitu. Ada hal-hal kayak gitu terjadi di SD gue. Lo enggak ya, langsung time zone ya, di mall berarti ya? Iya di mall. SPP-nya 4 juta, 5 juta. Lu berapa SPP SD? SD gue alhamdulillah gratis bang. SMP pun juga. Gratis gue udah. Emang ya? Oh lu ini bos ya? Bos. Dana bos. Ya, gue SD itu 8.000. 8.000. Iya, SPP lu bisa bayarin gue sangkatan kayaknya. Iya lagi. Kalau STM gue bayar STM gue 150.000. Ya, Lu berapa STM? Apa SMA? Enggak STM dong, enggak STM dong. Maksudnya, iya enggak STM, sorry. SMA. SMA berapa ya? Nggak inget sih. Oh, Ya udahlah. Jangan dipaksa ya kalau takutnya jadi pemaksaan kan repot. SPP gue setahun berarti kan 96.000 ya. Itu SD kan? SD. SMP? Tadi 4 juta 5 juta. SMP kayaknya udah cepean lah. SMA Masih belum ngimbangin sih. Iya, SMA 200 kayaknya. Negeri itu berapa sih 200-an kan? Nggak tahu ya, lu bos ya? Gua STM swasta juga bang, 150.000 dan itu bisa dicicil 3 tahun. Duit gedungnya itu 1,5 lu bisa cicil 3 tahun. Sekolahan gua doang tuh bang. Yang kemarin gua cerita asal tahun gope dong berarti. Iya, asal. Jadi gua kalau bayaran nih biar lu tahu nih ya. Dia angkat tahu nih bang nih. Jadi gua kalau bayaran 150.000 itu dipulangin 20.000 sama kepala sekolah gua. Ini buat jajan le. Oh. Jadi tapi akhirnya teman-teman gua nih nyepiknya itu ditukerin tuh 2.000-an semua. Karena nggak dihitung kan. Jadi dibayarin cuma cepet, dibalikin lagi 20.000 berarti bayarannya cuma 80.000 bang. Jadi 70.000 masuk kantong. Gitu tuh temen gua. Lu pernah betak SPP? Nggak mungkin ya, gimana sih? Lu pernah ini nggak sih? Gua bang betak SPP aja takutnya dia nggak ngerti nih. Ya kagak lah bang. Nyolong uang ke sekolah. Bayar. Nyolong uang ke sekolah. Uang sekolah. Uang sekolah lu bayaran lu ambil jangan gitu. uang kas sekolah. Ngeri banget. Ya berarti kan ngambil dari tata usaha berarti ya, kan gitu beda ya. Bang. Kalau kita kan bayaran ya kita masih bayar sendiri. Kalau dia kan udah orang tua sepaket kali 3 tahun langsung beres kali. Iya. Iya, nggak bisa dari aku. Nggak ada celah ya? Nggak ada celah. Nakal-nakalnya lu SD lu ngapain? SD deh. Kayak SD nggak bisa nakal deh. Oh iya masih lungu bang. Nggak bisa ya? ngerti. Pernah cabut lu? SD. Enggak, ya zaman masa sekolah deh. Mungkin SMA gitu sih. Pernah cabut kemana? Pernah. Main aja sekitar sekolah. Ntar kayak Lipi lagi cabut ke Jepang. Wah, cabut ke Jepang. Main di sekitar sekolah tuh gimana? Ya, enggak harusnya masuk. Akhirnya lu nggak masuk. Terus lu kayak orang keliaran di pinggir-pinggir sekolah gitu. Enggak, jalan kemana gitu. Sama temen. Sama temen.
Ya barengan. Cabut lah, itu cabut sekolah lah ya. Ramean tuh. Ada ekskulnya apa? Sekolah Iya, internasional ekskulnya. ada ekskul nggak? Ada banyak. Apa tuh? Apa ya? Nari. Itu SD tuh, dari SD. Dari SD ada. Narinya tradisional atau modern? Tradisional ada, modern ada. Oh, oke. Terus musik, taekwondo, bola, gitu-gitu. Pasti lu suka bola. Bola suka. Pelatih soalnya dia. Pelatih soalnya kan bang, apalagi dia ke Inggris. Iya, Tapi iya. bener bang tebakan gua. Iya, Basket sempat suka? Basket? main bola. Lebih ke bola sih. Ada ekskul lain selain bola, swimming pool mungkin? Swimming pool nggak? Ekskul swimming pool. Nggak ada, biasanya ada bang. Pertukangan bikin kolam apa gimana? Sekarang bikin kolam. Oh enggak ya, nggak ada ya? Enggak. Tapi lu SD ngapain sih, Mang? SD gua. Ya kan dia nari ya, maksudnya. Ya, Kalau lu SD ngapain? gue SD ya main bola, nari juga bang, sama kok, nggak kayak dia. Tapi gue dari kecil emang itu udah Papuaan gue nari Papua. Biasa ujian praktek nih, gue nari Papua. Emang siapa yang Papua lo? Gue nggak ada bang, kan memang kan gue bilang lagi tuh, gue cerita di rumah gue lingkungannya kan taman mini ya, jadi orang-orang daerah semua, dan kebetulan di RT gue ini memang ada orang Papua gitu. Jadi setiap gue ada acara 17-an, gue udah kamu nari Papua gitu. Pas jadi kederek bang, sampai ke ujian praktek pun gue ya udahlah tari Papua aja yang notabene gue udah bisa gitu. Jadi nggak ngulik banyak lagi, nggak puyeng. Papua juga aku pernah sih. Pernah di chat-chat gitu. Ih seru banget tau. SD. Lu cukup passionate di nari ini kayaknya rupanya ya. Lumayan sih. Oh iya. Berhenti nari kapan? Pas beres sekolah. Karena lu dapetnya Karena di udah sekolah nggak ada aja. udah nggak ada platformnya aja deh. Nggak, Iya, nggak ada alasan untuk menari lagi aja Iya. gitu ya. Iya. Tapi kalau di umur sekarang ada kesempatan lu mau bisa belajar, mau? Pengen sih, aku pengen coba untuk belajar tari Jawa lagi secara serius. Wih keren sih. Boleh tuh ke Sanggar di Taman Mini. Gue masih ngasih relasi aja bang, kali aja mau. Boleh, gitu. boleh. Tapi lu dibesarkan di keluarga yang kayak gimana sih kalau boleh tau? Nggak tahu ya, gue sorry. Yang sebenarnya poin gue adalah kalau jadi orang kaya tuh enak banget nggak sih gitu? Apa Iya. segitunya nggak ada masalah nggak sih? Lo apa masalah yang lu hadapi itu apa? Masalah yang aku hadapi. Dari zaman sekolah deh atau mungkin tumbuh kembang lo deh? Mungkin dari tadi keluarga dulu kali ya. Keluarga aku kayak gimana dulu. Jadi mungkin keluarga aku dulu tuh selalu nggak pernah menunjukkan kalau aku punya banyak gitu. Mungkin juga enggak sih, tapi iya sih mereka selalu sebenarnya nggak pernah kayak secara langsung nyuruh aku untuk selalu berusaha gitu. Tapi mereka selalu nge-push aku untuk Cukup melakukan hati-hati yang ya terbaik. jawabannya, cukup hati-hati Iya, ya. hati-hati, bener bang. Memilah kata yang terbaik itu Iya. bagus. Jadi ibaratnya ya, Penting pendidikan memang. lu udah tahu nih orang tua lu ya orang kaya lah bisa dibilang, tapi orang tua lu ngajarin biar nggak ya dikit-dikit ngegampangin lah gitu. Tetap lu harus usaha juga, apa ya lu mau dapet ini lu usaha kayak Iya, gitu. Dan jangan sampai nunjukin kalau lu orang kaya banget gitu. Jadi sederhana aja. Bagus banget. Bener gitu nggak sih kayak di Iya, kayak di sinetron lu nggak nonton sinetron juga ya? Nonton. Oh nonton siap. Nonton sinetron. Kayak di sinetron nggak sih? Iya. Sekolah lu Sinetron Smash ya tadi katanya. emang smash ya? Semes tadi ada yang bilang semes, kayak di semes gak sih? Gue taunya Inikah Rasanya ketuaan ya? Oh ya ketuaan ya bang. Iya. Sidul, aku mau bahas Sidul Nah, lagi. iya. Tua Kayak banget. gitu gak sih? Bener gak sih? Iya ya, ada geng-gengannya, terus mungkin ada masanya juga kayak saling benci-bencian gitu. Lu ada di posisi mana tuh? Dibenci. Oh iya. Tapi lu minoritas Nggak, di sekolah. tapi lu di SMA itu lu berkoloni atau independen aja? Jadi kalau di sekolah aku dulu tuh waktu itu semakin kayak SMP kelas 3 terus masuk SMA kelas 1 tuh semakin sedikit orangnya. Jadi awalnya Rame nih. bergeng-geng, Ya. tapi lama-lama jadi satu karena semakin dikit orangnya. Oh pada Semakin ada, dikit orangnya kenapa? Ada yang ngenerus kali ya di sekolah itu ya? Pindah sekolah bang. pas SMA Oh. Berkurang gitu. berkurang. Iya teman-teman. Banyak berkurangnya. Lumayan kayak Maksudnya sampai lu mention gitu kan berarti lumayan banyak yang berkurang kan?
kelas gitu hilang. Oh iya. Soalnya kan masuk biasanya SMA pada pindah kan orang-orang. Oh. Yang pas SMP lu nggak satu geng sama doi no, akhirnya jadi satu geng SMA-nya karena temen lu udah pindah gitu. Iya, menarik juga sih. Tapi pernah nggak sih lu sampai ada di posisi yang saking kekinya nih temen lu, lu dilabrak gitu atau lu gini nih gitu. Ada nggak sih sempet kayak gitu-gitu? Di SMA? Sempet sih, tapi dulu kayak modelannya kayak diomongin gitu di belakang. Oh diomongin doang di belakang nggak sampai yang dilabrak gitu? Enggak. Oh, sosok cantik dah lo. Biasanya ada gitu tuh. kan. Iya. Lu ngapain sih lu deket ngobrol sama dia kan lu tahu punya gua kayak gitu-gitu kan biasanya. Lo jauhin Komang gitu ya. Jadi gua. Ada nggak kayak gitu-gitu? Punya gue. Yang labrak langsung di depan nggak ada. Nggak ada, tapi omongan di ada. belakang. Ya terus kebetulan aja sampai di aku gitu. Perkaranya lu apa nih? Perkaranya sampai diomongin? Perkaranya nggak penting sih sebenarnya kalau pas ya masalah-masalah SMP gitu kayak misalnya pakai baju apa aja diomongin. Terus Dikiranya show off gitu ya. Temenan sama ini diomongin, temenan sama itu. Tapi emang sekolah internasional masih ngomongin kayak itu pakai bajunya. Maksudnya kan kayak secara kemampuan finansial kan mirip-mirip ya. Iya. Bukan kayak gua nggak tahu nih sekolah gua gitu ya kalau misalnya sepatunya ada merek kayak gitu. Ya, dia mah orang kaya, ada gitu-gitunya gitu. Tapi kalau sekolah internasional kan kayaknya mirip-mirip ya kemampuan finansialnya. Apa yang diomongin kalau misalnya kayak bajunya apa gitu? Merek tertentu kah? Enggak sih, lebih kayak stylenya gitu. Diiriin karena mungkin fashionable misalnya gitu ya? Bisa. Iya, tapi itu perspektif kan. Iya. Iya sih. Karena kalau aneh biasanya kan lebih ke ya aneh aja udah nggak usah disirikin gitu kan kalau aneh kan. Ada hal-hal itu tuh yang bikin bete bang. Permasalahan lu apa mang? Kalau lu mang, zaman SD mang? Gua zaman SD. Oh, gue pernah jatuh bang. Oh, gue pernah cukur, botak, gue setik. Gimana? Gue setik sini nih. Setik diapain sih? Bikin jalur gitu bang. Oh iya. Dibikin jalur gitu kayak jalur kutu. Ronaldo. Yoi. Tapi kalau setik kan? Terus belakangnya gue kasihin X. Biar apa? Nggak tahu. Gua zaman itu gue gitu aja. Sama gue pernah sotoy. Jatuh gue dari lantai 2. Ngapain? Jadi sekolahan gue tuh kan bisa ada sampingannya tuh. Gue nyebrang tuh bang. Mau lewat ke tembok turun nih. Cerita mau parkur gitu. Kalau zaman sekarang dibilang parkur. Jatuh gue terbalik. Dikata syukur sama guru gue. Syukur mampus menenak gitu. Itu masalah gue tuh. Sama ya itu sih. Sama guru gue dikata berisik. Itu masalah gue banget. Anak nakal. Pokoknya ini dia nih emang kamu nih biang nih. Kadang juga gue diem teman-teman gue yang ngoceh. Gue tetap disalahin karena keseringan gue yang bikin rame kelas gitu sih. Sekolah internasional anak SD ada yang spirit nggak sih? Spirit. Kayak ada deh. Oh kayaknya. Nggak, lu aja dulu kelas lu ada nggak? Ada. Tetap ada Di kelas? Di kelas. Oh, Oke. Itu manusiawi berarti ya. Itu hal yang biasa ya. Terus nanti janitor datang bersihin gitu. Iya. Enggak. Iya dong. Gurunya. Oh gitu. iya, gurunya. Kalau di sekolah gua ini kayak bata merah gitu kan lantainya. Jadi kayak masih ada pasir-pasirnya. Jadi kalau hal itu terjadi, datanglah tukang bersihin sekolah, ditabur pasir aja. Nggak dibersihin. Bersihinnya besok, nunggu kering. Sekolah gua. SD gua. Ya gimana tuh lah. Iya. Iya kan? Bener. 8.000 SPP. Gila banget. 8.000 mau keramik. Itu dia. Lah sekolah bayar 8.000 mau keramik. Ada biawak nongol di balik lemari SD gua. Lu tau biawak gak sih? Tahu dong. Oh tahu, kirain nggak tahu. Ya, Little Komodo. Nongol gitu di balik lemari sekolahan. Aduh. Ada bocah 3 kali nggak naik kelas kan badannya gede banget tuh ya. Harusnya kan kelas 3 SMP tuh ya. SMP. Enggak, dia SD. Gue SD kelas 6. Anak itu 3 kali nggak naik kelas nih. Oke. Harusnya kan SMP berarti. Badannya gede sendiri gitu. Lihat biawak gitu dia. Langsung dia lari ke lemari di body. dipepet biar itu biawak nggak kemana-mana. Di elbow. Anak SD. Hal-hal kayak gitu kejadian nggak sih di sekolah lu?
Nggak ada. Iya, masihnya biawak sih ya. Iya, biawak sih, aduh. Sekolah internasional ada biawak. Pas lu sekolah nih dari SD sampai SMA, sering ada les-les gitu nggak sih? Ada, sering. Setiap hari, rutin? Hampir setiap hari sih. Wih, gokil. Itu Apa? Les apa? Les kumon, oh, tematika. kumon, yeah. Ya. Terus gambar juga pernah. Terus piano. Wih. Iya. Beda ya? Lu ada les nggak, Bang? Kalau dari kita ngobrol sih kayaknya nggak ada nih. Nggak ada. Dari orang gua PM aja gua pendidikan kayaknya rada sulit nih. Iya, orang gua PM aja kuat. Kesel gua, iyalah PM lagi. Gitu. PM apa sih? Pendalaman materi, Bang. Pendalaman materi. Iya. Nggak, beda lagi suruh bahasanya. les. Beda. Apa? Beda bahasanya kalau di gua. Dia ketawa, gua nggak tau PM. Dikiranya gua nggak sekolah kali. Kagak, gua nggak les, Bang. Cuma gua lagi tuh pengen ngeliat teman-teman gue pada les kan, terus kayak, mak mau les dong, les apaan, bahasa Inggris gini, nggak usah. Jadi dari mak gue gitu, Bang. Tapi gue irinya karena teman-teman gue mayoritas les gitu, jadi pengen aja gitu ngerasain. Biar sama. Iya, gitu biar kan. sama. Cuman karena baik lagi kurang ada banyak waktunya nih. Iya, gitu. Akhirnya ya udahlah gue nggak les. Terus gue akhirnya gue lesnya malah di Empang gitu, jadi pendalaman materinya lebih ke alam gue sebenarnya. Lebih gitu ke sih. alam, sekolah alam ya. Makanya saya namanya belantara kan sekarang. Benar. Lah. Gila, les piano lu setiap hari. Itu kemauan orang tua atau kemauan lu sendiri? Kalau piano kemauan orang tua sih. Tapi berarti lu nggak agak kurang enjoy lah ya? Dulu kurang enjoy, tapi sekarang bersyukur sih. Jadi Kenapa? Apa? Lo masih main piano sampai sekarang? Masih. Hobi aja atau lumayan serius bermusik atau? Enggak sih, jadi kayak apa? Kalau misalnya lagi pusing atau apa, jadi ada kegiatan lain yang bisa dilakukan. di rumah. Anjay, pusing main piano, bro. Itu gua tahu tuh posisi pusing. piano lu tuh di ruang tamu ya. Di ruang tamu, Bang. Keren sih dia. Piano, mari main piano. Pak Guru, yang ini apa namanya? Terereng. Lu gak relate ya? Lagu dangdut. Ya, oke. Aduh, lu ada ini gak sih karya wisata gak sih zaman SD? SD ada sih, baru kelas 6 SD sih. Kemana? Ke Jogja dulu. Bohong ya? Serius. Ke Jogja dibilang bohong. Tapi iya tuh, Bang. Ekspektasinya kayak Tapi iya tuh, Bang. Lain dulu lain sekarang ya. Zaman dulu tuh gua aja sekolah negeri masih bisa ke museum-museum Satria Mandala, terus ke museum apa? Bang yang di dekat Monas, Museum Gajah. Pernah kan lu berarti? Pernah. Nah, sekolah zaman sekarang tuh nggak ada, Bang, kayak begitu. Nggak ada Apalagi karya sekolah negeri. wisata. Iya. sekolah negeri nggak ada? Nggak ada, Bang. Dari zaman gua kelas Itu kan proyekan guru tuh biasanya tuh. itu karena kan sekarang udah di support sama pemerintah tuh dana bos itu ya kan. Jadi biar tidak ada penyalahgunaan dana, akhirnya itunya nggak diadain, Bang. Oh, biar nggak ada pungli-pungli lagi. Biar nggak ada pungli-pungli lagi. Tapi kalau menurut gua kalau memang di manage bener ya, itu kan pengetahuan juga buat murid kan. Maksudnya lu nggak cuma ngeliat gambar di buku yang. Tapi serem, Mang, kalau di ada dana-dana yang dimainin gitu. Iya, Bang. Gua zaman Serem, SD pasti gua soalnya tahu. karya wisata gua itu ke Cibodas. SD nih kelas 6 sekalian perpisahan. Kalau ketawa ke Cibodas. Aku juga pernah. Oh, siap. Bagus. Gua sekolah internasional gua juga. Iya kan, Bayar 40.000. Iya, bayar 40.000, ada 40 anak sekelas kan. Terus kayaknya dia mainin biaya gitu yang tadinya dia bilangnya bis pariwisata gitu, hibah gitu kan bagus ya. Ganti jadi Metro Mini yang rem kocok dulu. Aduh. Hampir nyemplung jurang gua sekelas. Buset. Gitu. Nah, itulah yang terjadi di SD. Iya. Akhirnya jadi SPP 8.000, Bro. Maksud gue tuh sebenarnya itu bagus, Bang. Jadi kan nggak biar anak-anak juga yang sekolah tuh relax ya. Maksudnya bisa ke outdoor gitu kan, bisa keluar lihat. Biar nggak di sekolah mulu. Biar nggak di sekolah mulu, dapat pembelajaran baru. Apalagi lu ke museum itu nggak cuma jalan lihat, oh ini ya, oh itu ini dia nyatet, Bang. Itu kan tetap belajar kan, dan itu bener-bener pas sampai sekolah besokannya dikumpulin, dilihat apa yang lu catat di museum. Cuman emang karena guru-gurunya aja yang oknum lah ya, itu yang kayak begitu. Jadi pas di
sekolah-sekolah yang disubsidi sama pemerintah akhirnya nggak ada perpisahan, nggak ada karya wisata juga nggak ada. Itu sih sempat kayak gua, kenapa sih lu pada begitu gitu, padahal kasihan itu juga buat wawasan mereka juga kan sebenarnya. Gua ini nih lanjutin yang obrolan ini tadi ya. Gua sempat kepikiran lu kan bisnis manajemen ya. Apa itu pilihan lu atau gua nggak tahu, tadi kan sempat ada usaha keluarga. Kamu ambil ini ya untuk melanjutkan usaha keluarga. Ada gitu? Iya. Benar pilihan aku sih. Jadi pas SMA udah ada intro gitu ke bisnis manajemen. Terus pas dari belajar pas SMA itu aku suka sih kayak. Ntar lu SMA ada intro bisnis manajemen? Iya, ada pelajaran bisnis. Nggak tahu gua ketuaan apa kalian juga ada? Itu di Mentari. Di SMA aku di global. Global. Itu apa? Mata kuliah, mata pelajaran apa? Di pas SMA. Bisnis manajemen. Ada prakteknya, itu yang ada prakteknya yang kayak pas SMA jualan gitu-gitu. Justru banyak belajar teorinya sih, kayak finance, marketing. Iya. Nah, lu nggak mau punya usaha sendiri apa? Pengen. Tapi ya bakal diturunin juga nggak sih? Nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Iya sih. Tapi pengen sih, aku pas kuliah. Jadi justru pas di SMA tuh banyak belajar teorinya, pas kuliah tuh kebetulan di ITB itu banyak prakteknya. Jadi ada 2 semester gitu kita disuruh bikin bisnis. Terus alhamdulillah dari itu sebenarnya sempat jalan tuh. Oh, akhirnya bisnis beneran itu ya? Iya, sempat apa tuh? Bisnis apa tuh? Fashion gitu sih. Fashionnya apa? Fashion pakaian wanita. Pakaian wanita. Betul. Ya dari situ sempat jalan sih 2-3 tahun. Tapi karena udah mulai kerja, susah membagi fokus. Nah sekarang lagi pengen coba lagi explore untuk udah tahu nih pembagian waktunya, sekarang pengen coba. Ya siapa tahu lu bisa buka butik kan dengan nama lu sendiri gitu. Keren banget. Karena lu di dunia bisnis gitu, lu ngelihatnya tuh bisnis tuh dari sisi peluangnya atau dari hobi lu yang terdekat sama lu. Gua nggak tahu kan ada orang yang kayak kan katanya mah ya jalanin usaha emang yang lu juga suka gitu kan. Benar. Tapi kadang ada juga orang yang ngeliatnya dari peluang gitu. Sekarang peluangnya gini nih, butuh supply bla bla bla. Akhirnya gue ini deh karena ngelihat peluangnya gitu. Pasti kalau bisnis ngelihat peluang sih. Tapi kemarin pas sempat ngejalanin bisnis aku sendiri, jadi sempat barengan juga sama kerja gitu. Aku mikirnya bisnis tuh sebagai pelampiasan kreativitas aku juga sih. Jadi kayak menurut aku kayak aku orang yang harus berkreasi juga gitu. Nah jadi melalui bisnis itu tuh kayak platform aku untuk berkreasi juga. Berarti lu nggak semata-mata monoton kerja aja gitu ya? Iya. Tapi lu harus kreatif juga. Udah jalan lagi sekarang? Lagi planning sih buat tahun depan. Tahun depan balik ke fashion lagi. Iya mau. Sendiri atau lu join sama temen? Joinan, ada bertiga. Yang dulu juga? Temen yang dulu juga? Sama. Oke. Tapi seneng ya lu kuliah di ITB? Senang. Seneng banget ya? Senang di Bandung sih. Itu lu kenapa bisa lanjut di Inggris? Maksudnya itu S2 kah atau? Jadi di ITB tuh ada program double degree gitu. Jadi ngerti nggak lu double degree? Iya aja dulu bang, yang penting cerita dulu. Jadi ada program kita 2 tahun di Bandung, di ITB, setahun tuh di luar negeri. 2 tahun di ITB, setahun di luar negeri. 3 tahun baru? Iya 3 tahun emang kuliahnya di SBM. Oke. Itu S1 berarti? S1. Oke, Tapi lanjut. double degree tuh jadi nanti pas aku beres kuliah itu dapat 2 gelarnya. S1 sama yang di Inggrisnya tuh bachelors. Gitu. Iya. Bang, bachelors apa? Bachelors. Sarjana, sarjana. Cuman yang bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa Inggris. Bachelor ya. Biar gua ngerti gitu. Di Inggris di mana? Di Inggris di Hull. Ada kota Hull tuh Hull ya? Hull. Hull. Tim bolanya tuh Hull City. Betul. Iya. Hull Cities. Deket Leeds.
Tau nggak Leeds? Leeds United. Gue taunya tim-tim bola kalau Bener, begitu. bener. Bener kan tapi kan. Lu nonton bola nggak di situ? Waktu itu tuh lagi COVID, jadi mahal banget sih kalau mau nonton bola. Oh, Bisa karena ratusan. tiket yang dijual juga cuma sedikit. Iya, bisa ratusan juta. Nggak make sense deh. Rame nggak yang nonton bola di sana? Maksudnya, lu di sana selama COVID ya? Tapi pas Euro tuh aku sempet masih di sana. Rame banget sih. Oke. Rame lah bang, lagi Di juga jalanan Ki. beneran. Ya, Hooligan. kita nobar di jalanan gitu. Lu mainnya ngapain selama di sana? Di sana. Kalau lagi nggak kuliah? Jadi kebetulan pas aku ke UK itu masih COVID. Jadi aku Sorry, tahun berapa berarti? 2020. 2020 lagi kenceng-kencengnya kan, lagi katro-katronya tuh kan, maksudnya karena baru Ya, kan. betul, tapi di UK-nya tuh udah kasusnya udah melandai. Oh iya? Iya. Kan 2020 bulan apa? Akhir? Iya, akhir. Oke. Nah, jadi kita udah dipanggil untuk in person gitulah kuliahnya. Nah, tapi nyampe sana kan kita harus karantina dulu tuh 10 atau 14 hari. Beres karantina, lockdown lagi. Karantina untuk diperbolehkan ke kampus. Iya, betul. Tapi pas beres karantina, lockdown, jadi nggak boleh keluar lagi. Gimana lu ngadepin COVID di negeri orang? Maksudnya kayak, itu horor nggak sih? Ini hal yang baru buat kita kan, Benar. nggak tahu samsek gitu, nggak tahu sama sekali ini kudu gimana gitu. Apalagi jauh posisinya. Keluarga juga nggak ada. Keluarga ada di situ? Nggak ada. Tapi aku kesana bareng-bareng teman ITB kan. Berapa Banyak. orang? Sekitar 14-an orang ada. Oh, oke. Jadi aku serumah juga sama teman-teman ITB. Jadi ya kita saling support satu sama lain. Ya, saling nyemangatin lah ya di negeri orang, jauh dari keluarga gila. Apa hal terburuk yang pernah terjadi selama COVID di situ? Maksudnya kayak lu pernah ada rasa takut gitu nggak sih? Ilah, nih gimana nih kalau kalau sampai gue mati di sini gimana? Karena kan kita ada ketakutan, kayaknya gampang banget meninggal deh pas COVID. Pas COVID awal sebelum vaksin ya. Ada sih ketakutan. Seserem itu nggak di sana? Sebenarnya lebih kemikirin yang di Indonesia sih dibanding. Iya kayak gimana? Karena di sana lebih terkontrol ya. Iya. lebih nyantai nggak Fasilitas sih? kesehatan juga udah pasti lebih Iya, baik siap. gitu kan. Mereka di sana lebih siap. Terus ya lebih rasanya lebih safe sih kalau di luar Iya. negeri ya. Nah tapi lebih kepikiran kalau ada yang lagi kena di sini gitu-gitu. Tapi lu sempat kena di UK? Sempat. Yang mana? 14 itu temen lu kena juga? Aku yang Pertama. Omikron. Omikron yang paling ini ya, yang paling terakhir sih. iya ya. Kan yang paling ngeri kan Delta tuh. Delta pas awal ya. Enggak, Delta tuh udah yang kedua kalau nggak salah. 2 atau yang ketiga gitu gue lupa. Nah aku pas kena tuh kebetulan udah tinggal sendiri banget. Jadi teman-teman aku udah beres wisuda. Aku kan lanjut di sana tuh. Aku sempat beberapa bulan di sana jadi asdos dulu. Iya. Asisten dosen. Heeh. Terus aku itu mau pulang sebenarnya ke Indonesia. Mau pulang kan harus tes tuh. Aku ternyata COVID. Terus Mau pulang itu tahun berapa berarti? 2021 akhir. Udah ya, udah Iya. nggak segitunya lah ya. Terus aku kena, itu udah tinggal sendiri, udah nggak ada temen. Itu sejak itu pulang nggak? Sejak pertama kali ke UK sempat pulang nggak? Karena kan kondisinya COVID ya, ribet gitu. Pulang tuh ribet. Enggak, aku pulang pas Udah kelar aja. Gitu. Ya. Gimana? Tapi aman aja ya? Maksudnya per COVID-an aman aja di sana? Aman sih, di sana juga dari KBRI-nya juga suportif banget. Kalau butuh apa-apa kayak bisa langsung telepon. Telepon, ya. Tapi teman-teman dan saudara kan lu Indo kan ya? Maksudnya Instagram kan horor sekali pada saat itu ya, Delta terutama yang kayak Instastory tuh telah berpulang, akhirnya nggak sakit lagi, itu aja isinya gitu. Iya. Grup Lo WhatsApp. ikut ketakutan akan hal itu nggak sih waktu itu? Ada sih. Aduh, keluarga ketakutan. gue di sana lagi. Aduh, om tante lah Iya, apa. ada ketakutan yang kayak orang-orang nyari darah, kesusahan gitu-gitu kan. Iya. Ada sih ketakutan itu. Ya sebenarnya kebanyakan kepikirannya di sana kalau
kalau keluarga di Indonesia kenapa-napa aja sih. Nggak tenangnya kebanyakan karena itu. Apa bedanya hidup di sini sama mahasiswa di sini sama di sana, apa bedanya ada gak? Mahasiswa di sini sama di sana. Bedanya apa ya, nongkrongnya beda kali. Dari nongkrongnya. Iya, nongkrongnya beda. Bedanya gimana tuh? Kalau di sana nggak ada nongkrong kayak di warung gitu. Oh, oke. Iya. Di tempat makan nggak ada lah ya. Nongkrong tanpa tujuan gitu, yang kayak nongkrong aja udah gitu. Iya. Berlama-lama di gitu. parkiran gitu. Di sana Lalu nongkrong di mana? Iya, di sana. Di Coffee sini. shop. Di sana dong. Oh, di sana mereka biasanya kayak ke pub gitu-gitu sih. Pop tuh, naon? Tempat minum bir misalnya. Iya. Oh, kafe apa? Kurang lebih lah. Bar kali gitu lah ya. ya. Bar, betul. bar. Iya, kalau nggak di perpus, Perpus nongkrong tuh ya. Perpus. Kan nggak boleh berisik. nongkrong. ada beberapa bagian yang kita bisa ngobrol, diskusi. Iya. Karena memang kesana kuliah sih ya. Iya, Jadi pun ada ruang diskusinya, Bang. diskusinya juga diskusi kuliah gitu kan. Betul. Nah, kalau disuruh milih, lebih pengen tinggal di Indo apa di UK? Ayo. Sulit sih. Tapi Kenapa sulit? Apa yang Iya. membuat lo berpikir itu sulit? dua-duanya ada pro kontranya. Tapi mungkin kalau di fase aku sekarang lebih memilih tinggal di Indo sih. Kenapa? Kalau dipikir-pikir di sini segalanya mudah. Ada Yeah. Grab. Siap. Masuk. Ya. Ada apa? Ada Grab. Masuk. Ada apa? Udah mang? Sekali lagi boleh dong. Biasanya 3 kali bang. Oh, iya, benar. pengulangan. Sekali lagi ada apa? Ada Grab. Iya. Itu. Kayak iklan parcok 3 kali kan. Parcok. Jadi ya semua dibuat mudah lah. Ada ya Iya. kirim-kirim barang gampang. Yoi. Tapi ada keinginan lu mau balik lagi atau stay di UK? Kalau untuk lama enggak sih. Paling Tapi jalan-jalan aja lah. Kerja jalan. paling. Kalau emang ada kerjaan ya udah, tapi gua akan tetap pulang ke Indonesia gitu ya. Iya, kalau ada kerjaan dan memang nggak ada jalan Iya, iya. lain, iya mau. Apa kondisinya nggak ada jalan lain gua harus ke Inggris? Apa tuh? Iya lagi ya bingung. Misalnya pilihan pekerjaannya cuma ada di sana. Oh iya. Tapi lu pernah ngerasain kalau jauh dari orang tua tuh kangen banget gak sih? Kayaknya dari tadi tuh kayak gue liatin dia nyantai aja, ke UK nyantai aja bang. Gitu. Kayak ya udah gitu nyantai banget dia soalnya. Pernah gak sih lu pas kuliah di sana? Pernah kangen, makanya pengen pulang juga pas akhir 2021 itu. Iya kan soalnya kan temen lu aja udah duluan balik nih. Lu sendirian jadi asisten dosen. Iya. Nah itu kan Oh itu dipindah kan? sendirian. Sendiri udah nggak Maksudnya ada teman lagi. si 13 pada pulang. Iya, Udah itu pulang kan harusnya kan lu bisa balik kan ke Indo bareng mereka kan. Kenapa pengen nyoba pengalaman jadi asdos atau Pada saat itu ada opportunity-nya sih, ada kesempatan. kesempatan? Oke. Nggak semua orang bisa jadi asdos. Benar. Bisa apalagi di UK kan. Terus Oke. sebenarnya aku juga kesana kan tadi yang aku cerita tuh pas aku nyampe langsung lockdown lagi, jadi nggak sempat banyak di kampus. Jadi pas aku lulus kuliah terus dikasih kesempatan untuk nge-asdos ini, aku melihat itu menjadi kesempatan aku untuk bisa lebih kenal budaya sana, terus lebih banyak networking Iya. juga di UK gitu. Jadi aku maksimalin itu juga. Kalau asdos ini berarti ngasistenin dosen itu gitu ya? Betul. Atau ngajar gantiin apa? saat dosen itu nggak masuk, lu yang gantiin. Itu dosen pengganti namanya. Aku- Oh itu dosen pengganti. Beda lagi sama asisten dosen beda. Asisten beda. Oke, berarti stay bareng dosen itu ya di situ ya. Iya. Apa ngajar apa waktu itu? Aku nggak ngajar sih, lebih banyak bantuin dia riset gitu. Oke, itu kayaknya kalau lu lanjutin lu bisa dapat beasiswa lagi kan tuh? Pakai ininya dia kan? Referensinya dia, iya. Bisa. Nggak mau lu coba? Pengen. Itu Masih. menarik sekali tuh. Iya. Sekarang masih explore sih untuk ngelakuin lebih banyak riset lagi. Iya. Ya, apalagi masih muda bang, masih 23. Dan hubungan masih baik banget lagi kan sama dosen itu kan? Masih alhamdulillah.
Iya, masih muda ya kali mau ekspor lagi kan gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya mau kerja dulu aja lah ya, biar nggak sekolah terus gitu ya. Bener, apalagi harus apa masih pengen kreatif bang di bidang fashionable itu tadi itu. Di bidang fashionable. Di bidang fashion aja nggak fashionable. Nah, apa yang lu kangenin dari UK? Apa ya? Lebih ke udara segar ya mungkin. Iya lagi siang dingin gak sih Solo? Kalau lagi musim dingin. Kalau musim panas dingin. juga panas. Paling dingin banget siang tengah hari bolong. Kalau di sini bilang tengah hari bolong ya berapa derajat? Bisa minus 5. Buset, bisa minus. Itu apa tuh musim dingin? Musim dingin. Musim panasnya berapa? Musim panasnya 39 mungkin paling panas. 39. Berarti kayak kemarin kita, kesiangan kemarin tuh 38 kita. Sempat kemarin kan hampir 40 juga kan? Oh, Sebelum mirip-mirip, yang- masih mirip-mirip ya, lah ya. Cuman bedanya nggak debu kan. Iya. Panasnya nggak disertai debu. Dan di sini gitu. dinginnya juga nggak sampai minus, cuman di Dieng doang yang dapat minus. Iya, kalau di Jakarta mah nggak dapat minus, bang. Dieng doang emang dapat minus. Oh gitu. Tanya dong nanti. Oh iya. Gue nunggu lagi nih kemana Iya, lagi nih orang. ini udah. Nah, lu ada ini nggak? Ada cerita yang paling diingat nggak selama di sana? Selama di UK. Sorry, lu tapi sebelumnya udah pernah hidup sendiri juga sih ya di Bandung ya. Jadi bukan sesuatu yang baru banget hidup sendiri gitu ya. Yang paling diingat apa? Yang paling diingat waktu di sana banyak dari aku ke Asdos itu sih. Jadi karena aku melakukan riset itu, aku riset tuh kebanyakan tentang bisnis-bisnis lokal di sana. Selama COVID mereka gimana bisa survive gitu. Jadi yang paling aku inget itu sih dari kenalan sama banyak pelaku bisnis di sana. Apa contohnya? UMKM tapi. UMKM, restoran-restoran di sana, toko-toko kecil, terus juga sempat ada kesempatan untuk ngobrol sama kayak semacam pemerintahnya juga di sana, terus kerja bareng untuk bantu mengembangkan UMKM di sana. Selama COVID itu menurut aku lumayan mengesankan sih dari pas aku di Inggris gitu. Challenging banget gak sih kondisinya waktu itu? Karena itu adalah kondisi yang lo nggak tahu sama sekali gitu sebelumnya kan. Maksudnya kalaupun lo mau forecast gitu, nyampe kapan kan nggak ada sampai kapannya kan. Challenging sih. Kalau ini maksudnya dari perspektif Iya. bisnisnya ya. Dari sisi mereka challenging, tapi pemerintah mereka cukup membantu mereka untuk bisa survive lagi gitu. Nah, Vin, kita ada segmen namanya Kabar Warga. Kabar Warga itu Kabar Warga itu adalah followers kita di paman Grab.tv ini nanya sama you. You and I. Oke. You and I. Masih semangat? Masih. Enak udah pada makan. Maaf ya, udah pada makan kita. Oke, yang pertama dari siapa Kak Rian? Yuyupipau. Yuyupipau. Pertanyaannya banyak nggak sih Kak beasiswa kalau mau kuliah di kampus-kampus Inggris? Banyak. Dari pemerintah Indonesia mungkin yang cukup terkenal ada LPDP. LPDP itu kemana aja ada kan ya sebenarnya? Kemana aja ada. Itu salah satu yang paling terkenal. Terus beasiswa lainnya biasanya bisa dilihat di website kampusnya sih. Jadi biasanya mereka ada banyak kerjasama dengan perusahaan atau instansi-instansi lainnya gitu yang biasanya support beasiswa juga. Jadi banyaknya atau enggak ya tergantung universitas. Tapi bisa kita cari di websitenya. Ya. Biasanya kalau mau ngomongin beasiswa sih biasanya ya lo LPDP, lo ikutnya dulu, terus abis itu lo maunya kemana, harus tahu juga, jangan asal Inggris doang ya kan, maksudnya tahu lo mau kemana gitu, biar tahu juga info-infonya. Terus dari kedutaan juga biasanya akan selalu ada tuh berita-berita tentang ada beasiswa
apalah, program apalah gitu-gitu kan. Di IG banyak ya kan, kumpulan-kumpulan beasiswa banyak. Iya, cari aja hashtag apa beasiswa Inggris gitu. Dari perusahaan-perusahaan juga banyak yang ngeluarin beasiswa, tinggal lu aja. Kadang yang dia butuhin kan sebenarnya hasil tesnya kan, lu tesnya diterima atau enggak, berapa dana yang dibutuhkan, ya udah bikin proposal itu. Ya zaman sekarang udah mudah lah ya nyari beasiswa, nggak kayak zaman dulu gitu bang, harus lewat relasi dulu. Ini kita nyari di Instagram juga udah ketemu. Komunitasnya pun ada. Komunitas pun ada. Grup WhatsApp ya kan. Yang kayak gitu-gitu. Iya. Bahkan kayak alumni LPDP tuh dia mau nge-review esai lu, ya kan. Gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya udah banyak banget yang bisa lo tempuh gitu kalau lo mau nyari beasiswa. Tinggal niatnya aja sih. Iya, ya udah dipermudah lah zaman sekarang. Dan jangan mepet-mepet. Gue dulu pernah pengen ngurusin beasiswa terus yang kayak ke Jepang ditutup Juni baru gue urus. Nah, ya enggak, yang lu urus tuh setahun sebelum gitu kan. Tes ini, tes itu. Oh iya. Baru deh tuh buat karena prosesnya panjang juga bang untuk ke tahap beasiswa itu proses panjang kan. Dokumennya gitu-gitu lah. Apalagi luar negeri, kan dalam negeri aja panjang prosesnya. Kudu getol sih, harus getol banget sih kalau mau nyari beasiswa. Oke, terjawab sudah pertanyaan dari Yuyu Pipau. Ya. Oke. Yang kedua dari Adit _WP. _WP. Kebiasaan yang paling beda mahasiswa di sini sama di sana apa? Kebiasaan yang paling beda, mungkin dari pengalaman aku, kalau mahasiswa di sini lebih suka belajar bareng, kerja kelompok bareng. Oh, di sana? Di sana Kan kerja kelompok emang bareng. Iya sih. Namanya kelompok ya kan. Bener ya. Enggak, dia tahu, cuma mau lucu aja. Benar. Masuk Pin. Oke. Iya, kalau di sana lebih sendiri-sendiri sih orang-orangnya. Orang-orangnya. Iya. Kenapa gitu ya? Mungkin mereka juga Emang orang-orangnya individualis aja gitu ya. bisa jadi. Dan bisa Atau mungkin nambah malu fokus kali ya. Ya bang, bisa nambah fokus kali. Kalau misalnya dia mikirnya kalau rame-rame gue ntar yang ada gue main doang. Tapi iya lagi, kalau kita kan kebanyakan ngerumpi, ya kan? Banyakin gibah, Iya kan? Gibah, ngomongin orang. Ya judulnya mah kerja kelompok, Bercanda. padahal mah ujung-ujungnya tahu-tahu arisan mana tahu. Akhirnya progres kurang, ya kan? Waktu doang habis, progres kurang. Nggak kelar-kelar bercanda dari pagi gitu. Ya minusnya kalau orang sana ya akhirnya sosialnya aja yang kurang. Karena sendiri-sendiri gitu kan. Iya. Oke. Terjawab sudah pertanyaan dari Adit _WP. Yang ketiga dari mana Kak Rian? @paspismiau. Apa sih ini? Paspismiau. Aneh-aneh amat ya. Kak, suasana bulan Ramadan di Inggris tuh gimana? Waktu lebaran pulang nggak? Gimana tuh? Pandemi kan ya lu ya? Iya, lagi pandemi. Suasana bulan Ramadan di sana beda banget sih sama di sini. Di sini kan semarak, semua orang tiba-tiba dagang. Iya, semarak, rame gitu. Di sana ya sama aja kayak hari-hari biasanya. Oh enggak, tajilan enggak ada? Nggak ada. Oh, Ya enggak kita ada tajilan. masak-masak sendiri aja, bikin. Kolak enggak kolak? Dihordenin nggak? Enggak. Warteg dihordenin. Kakinya doang kelihatan ya? Iya. Kakinya doang. Hordennya nih nggak boleh berarti. Berarti lu kagak ketemu lontong, ya di sono kagak ketemu ketupat, ada? Iya, kita masak sendiri sih. Aku masak sendiri pas di sana. Oh, masak sendiri. Tapi pas lu lebaran ke KBRI nggak sih? Enggak. Enggak, karena di hal nggak ada KBRI. Jadi tapi kita bareng-bareng sama orang-orang Indonesia ngerayain Lebaran. Sama di sana kita tuh juga ada temen gitu yang tinggal di sana, orang sana, tapi Muslim gitu. Jadi kita diajak rumahnya, gitu. bareng-bareng makan sama keluarga. Orang Indo. Orang Indo. Enggak, orang Pakistan. Oh, Pakistan. Cuma karena Muslim dia ngajak. Iya. Maksudnya yuk kita berbuka bersama aja gitu. Ih, Iya. Indah sekali ya. Indah sekali ya. Indah sekali ya. Tapi ada orang Jakarta juga di sana. Ada. Orang mana? Orang Jakarta. Maksudnya orang Indonesia. Gue nanya salah nih. Orang mana? Orang Indonesia. Orang Jakarta. Udah kejawab Iya. sendiri, udah kejawab Orang sendiri. Indonesia yang ada di sana. Ada. Orang mana tuh? Nah, baru enak kan gitu ya. Beragam sih, karena di sana kan juga ada mahasiswa lain Iya. dari Indonesia. Oke. Ada yang double degree juga dari universitas lain gitu. Jadi nggak sepi-sepi banget lah ya. Walaupun lu udah tinggal sama temen lu yang 13 itu ya. Aman aja tuh ya berarti ya.
selama di sana aman aja gitu ya. Karena ada teman-teman juga dan lu juga udah cukup terbiasa dan lu orangnya cukup lempeng ya. Iya. Kayaknya nggak ada permasalahan hidup, ada nggak sih sebenarnya? Nyantai banget bang, nih orang dari tadi gue liatin Kita bawa dia. santai aja. Di bawah santai. Iya lagi, tapi harus belajar lah dari Vina sama siap. dari bintang tamu kita yang pertama. Siapa? Yang kedua tadi, Siapa sih? penulis buku. Oh iya. Iya, itu juga adem orangnya tuh, Rofi, kayak aliran curug tuh yang gitu yang tadi. Oke. Terjawab sudah pertanyaan dari teman-teman kita. Vina, terima kasih banyak Makasih udah banyak, ngobrol-ngobrol Vina. bareng kita. Sudah mampir juga ke Udah sharing-sharing. ke tongkrongan kami tentunya. Siap. Tongkrongan sebat. Ini bisa follow Vina nggak sih? Ah iya. Boleh dong. Boleh ya? Iya, boleh. Di mana, Vin? Syarvina Nindita. Syarvina Nindita. Sambung kecil semua. Sambung kecil semua. Boleh, saya follow boleh ya? Boleh. Oke. Paling nggak di fallback aja. Ya, Siap. langsung minta. Langsung saya balas fallback dong. Iya. Nah, tapi teman-teman juga jangan lupa untuk follow kita di @pamangrab.tv. Betul Kalian banget. juga boleh DM kita, sharing-sharing cerita kalian. Barangkali nanti kalian yang duduk di sini untuk ngobrol bareng kita. Dan jangan lupa buat teman-teman semua di subscribe, like, and share dan juga komen. Ya, komen-komen yang baik-baik aja. Dan jangan lupa nih dicocol apa bang? Loncengnya. Tombol loncengnya. Oke. Akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Saya Komang Belantara. Saya Vina. Jangan lupa sebat dulu. Dah.